Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi saat ini saya ingin kita mengajak untuk fokus pada satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Bapak Ibu Saudara, saat menghadapi tekanan dan kesulitan yang rasanya sudah tidak sanggup lagi kita tanggung, bukankah rasanya kita ingin sekali kabur dari masalah itu? Atau mungkin kita tidak ingin ada orang yang menyinggung tentang masalah itu karena kita tidak mau lagi memikirkannya. Adalah sebuah hal yang mudah untuk lari dari masalah kita karena masalah seringkali membuat kita tidak nyaman dan membuat kita sangat tertekan. Ditambah lagi jika masalah itu muncul karena kesalahan kita sendiri. Rasanya kita tidak sanggup jika harus mempertanggungjawabkannya. Di dalam teks kita malam ini, yang masih merupakan kelanjutan dari teks kita sebelumnya, Hagar yang ditindas oleh Sarai melarikan diri dan meninggalkan Sarai. Kita tahu bahwa sebenarnya itu adalah kesalahan Hagar, karena setelah dia mengandung, dia justru memandang rendah nyonyanya yang mandul, dan akibatnya Sarai pun menindasnya. Dan tidak ada orang yang melarangnya, karena pada saat itu seorang hamba ada di bawah kekuasaan tuannya. Jadi apapun yang diperbuat oleh tuannya kepadanya, itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Hagar yang sudah tidak tahan dengan penindasan itu akhirnya kabur dari nyonyanya Sarai. Di dalam perjalanannya saat melarikan diri itu, seorang malaikat Tuhan menjumpainya dan menyatakan bahwa dia harus kembali kepada Sarai dan membiarkan dirinya ditindas oleh Sarai. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Tuhan justru ingin dia tetap merasakan penindasan itu. Tuhan tidak mengambil masalah itu darinya, tetapi justru seolah-olah menimpakan masalahnya itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, bukankah terkadang Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada kita? Saat kita ingin Tuhan mengambil masalah dari kita, tapi Tuhan justru memberikan masalah itu kepada kita. Tuhan justru membiarkan kita tetap berada di dalam masalah itu. Tetapi mengapa Tuhan melakukannya? Apakah karena Tuhan tidak sayang pada kita dan senang melihat kita menderita dan tertekan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan mengizinkan kita tetap ada di dalam masalah yang berat, justru di saat itu Tuhan ingin kita mengenal Dia secara pribadi. Tuhan ingin kita merasakan secara langsung kasih dan anugerah-Nya yang lebih besar dari masalah kita. Ini adalah momen di mana kita belajar untuk bergantung penuh pada Tuhan dan merasa aman dalam pelukan Tuhan. Karena saat Tuhan mengizinkan kita ada dalam sebuah masalah, Tuhan juga menjanjikan penyertaan, kekuatan, dan pemeliharaan yang cukup agar kita dapat menanggung semua itu. Selain itu, Tuhan juga ingin kita belajar untuk menghadapi masalah itu. Entah masalah itu karena kesalahan kita atau bukan. Tuhan ingin kita belajar bertanggung jawab dan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita juga mengingat Yesus yang juga merasakan hal yang sama. Saat dia berdoa kepada Bapa agar cawan murka Allah itu lalu daripadanya, Bapa ternyata tidak membiarkan cawan itu diambil dari Yesus. Yesus harus tetap meminum cawan itu dan merasakan penderitaan di atas kayu salib demi menebus kita dari dosa. Dia merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Tetapi kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan selalu mengawasi dan memperhatikan kita anak-anaknya. Dia akan memberikan kekuatan yang cukup bagi kita untuk bisa menghadapi masalah itu hingga kita bisa mengatakan sama seperti Hagar. Bukankah di sini, di dalam masalah ini, kulihat Dia yang telah melihat aku. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan menyuruh Hagar kembali,
Tuhan juga memberikan janji tentang keturunan Hagar, yaitu keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Sebuah janji tentang rencana besar Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga punya rencana yang besar bagi kita. Saat Tuhan mengizinkan kita berada dalam masalah, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana bagi kita yang mungkin saat ini kita tidak mengerti. Tapi ini bisa menjadi kekuatan bagi kita karena kita tahu Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam masalah kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan tidak mengambil masalah dari kita, percayalah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengawasi, memperhatikan, dan memelihara kita, hingga akhirnya kita dapat mengenal Dia secara pribadi, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan rencana Allah tergenapi dalam hidup kita. Sekian renungan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.